Sebagian besar petani porang pemula itu rata-rata gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani porang dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, semakin sukses dan semakin berkah, amin. Pada kesempatan sore hari ini ketemu lagi dengan Porang Bengkulu. Kali ini saya ingin berbagi informasi, tentunya masih tentang seputar tanaman porang. Saya ingin bercerita ya sedikit tentang beberapa rekan-rekan saya yang sudah menanam porang pada musim ini. Banyak juga para petani pemula itu yang mengalami kegagalan. Jadi dalam budidaya porang itu memang mudah ya, akan tetapi kita tidak bisa sembarangan dalam budidaya. Tanaman juga sama ya, seperti halnya kita manusia, perlu dirawat, perlu kasih sayang, harus kita urus secara benar dan secara telaten ya. Kalau kita asal-asalan, kita ambisi pingin nanam luas, akhirnya nggak kerawat, jadi kita hanya buang modal saja. Sangat disayangkan karena modalnya sangat besar ya untuk budidaya porang ini, mulai dari bibitnya mahal, kemudian biaya perawatannya tinggi. Jika sampai gagal ya sangat disayangkan lah kalau sampai tidak berhasil. Jadi untuk para petani pemula khususnya, pesan dari saya, jadi harus benar-benar kita pahami dulu karakter porang itu seperti apa. Jangan menanam porang itu dengan ambisi, tapi tanamlah dengan hati dan juga kita pahami pertumbuhannya seperti apa, kemudian di suhu atau iklim di daerah kita seperti apa, sehingga nanti hasil panennya nanti bisa maksimal. Sebagian besar petani porang pemula itu rata-rata gagal. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Itu berdasarkan dari pengalaman saya sendiri dan juga dari teman-teman lain yang menanam porang di daerah kami ini. Dan setelah saya pahami, ada beberapa hal yang menyebabkan para petani pemula itu gagal dalam budidaya porang. Yang menyebabkan gagal yang pertama yaitu dari bibit. Bibit itu sangat menentukan untuk hasilnya nanti. Jika kita membeli bibit asal-asalan itu sangat berakibat sekali dengan kegagalan, sangat berpengaruh dalam perkembangan tanaman, dan juga kadang-kadang tanaman porang itu tidak normal pertumbuhannya. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor penyebab kegagalan yang kedua yaitu dari penanggulangan gulma. Jadi banyak orang yang menyepelekan tentang gulma, padahal gulma itu sangat fatal juga jika kita terlambat mengatasinya. Jadi kita harus gerak cepat dalam menanggulangi gulma itu. Apalagi bibit yang kita tanam itu bibit yang kecil ya teman-teman, misalkan dari katak mini, itu sangatlah rawan dengan yang namanya gulma atau rumput. Itu harus segera diatasi secepat mungkin. Kemudian ada juga pengalaman dari teman-teman kemarin ya, informasi dari kawan di Lampung, bahwa mereka mengatasi gulma itu menggunakan racun rumput. Mungkin salah dalam penggunaannya atau dosisnya terlalu tinggi, akhirnya tanaman yang sekian hektar itu bisa mati, tanaman porangnya mati. Kurang lebih ada sekitar 4 hektar kemarin di Lampung,
mati terkena racun rumput. Akhirnya rugi sangat besar sekali karena biaya dari bibitnya, penanamannya, dan juga perawatannya itu kan sudah lumayan besar. Kalau sampai terjadi seperti itu, kasihan sekali petani porangnya. Kemudian faktor yang menyebabkan kegagalan berikutnya yaitu dari cuaca atau iklim di daerah kita masing-masing ya. Jadi untuk petani pemula itu kalau yang di daerah terutama di dataran rendah itu kan cuacanya sangat panas sekali. Jadi jika kita nanamnya dari bibit katak yang kecil, usahakan dikasih bayangan atau pelindung ya, walaupun tidak full naungan, akan tetapi ada bayangan atau semi naungan itu saya rasa sangat membantu untuk pelindung bagi tanaman porang yang dari bibit katak yang kecil. Tapi kalau bibitnya kita besar ya insya Allah aman, nggak apa-apa ya, walaupun di dataran rendah lahan terbuka insya Allah itu sudah kuat. Tapi kalau dari bibit katak yang kecil itu sangat rawan sekali dengan cuaca panas, apalagi misalkan nggak ada hujan selama 2 minggu, itu tanaman bisa layu, kering, bahkan bisa mati ya teman-teman. Itu pengalaman saya yang kemarin waktu saya menanam dari bibit katak yang ukuran kecil. Kemudian masih ada lagi penyebab kita gagal dalam budidaya porang, khususnya bagi pemula ya. Misalkan mulai dari panen katak ya, dari panen katak, jika ingin dapat hasil katak yang bagus, katak yang tua maksimal, yang dormannya maksimal, itu kita harus nunggu lepas dulu dari batangnya. Jangan kita potes atau kita ambil waktu masih di batang, karena itu sangat rugi sekali. Nanti hasil katak itu nggak tahan lama, bisa busuk bahkan berjamur. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang perawatan baik bibit katak dan juga hasil umbi. Jika mau ditanam lagi tentunya butuh dikarantina. Itu pun perawatannya kita harus hati-hati dan harus benar ya, kalau kita tidak ingin rugi. Nah itulah sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan juga membantu bagi petani-petani porang pemula, khususnya bisa memaksimalkan hasil panennya dan juga meminimalisir kerugian jika kita gagal panen. Saya doakan untuk petani porang pemula itu untuk musim ini tidak ada yang gagal panen, semuanya sukses berhasil. Salam dahsyat petani porang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.